Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister Akang akan berbagi kepada kalian semua tentang kisah Kangjeng Sunan Giri. Mudah-mudahan kisah ini menjadi wasilah motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mengenang para wali songo di dalam kehidupan kita atas perjuangan-perjuangannya membesarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, Sunan Giri merupakan salah satu wali songo yang namanya hingga kini masih sangat populer di telinga seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Beliau sebagai tokoh penyebar agama Islam bukan hanya di Pulau Jawa, tapi dakwah Sunan Giri sampai ke Kalimantan, sampai ke Lombok, sampai ke Sulawesi, bahkan dalam sejarah tertulis hingga sampai ke Papua. Subhanallah, tabarakallah. Sunan Giri merupakan salah satu wali songo yang namanya hingga kini masih sangat indah di telinga kita. Beliau adalah seorang tokoh penyebar agama Islam yang sangat luar biasa. Sunan Giri memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Hasilnya banyak yang tertarik mempelajari Islam dan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atas ajakan beliaulah masyarakat pada saat itu banyak menganut agama Islam. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu. Lahir di Belambangan pada tahun 1442 Masehi. Sunan Giri semasa kecil dipanggil dengan nama Raden Paku. Dipanggil juga dengan nama Jaka Samudra. Kalau bahasa Jawanya mah Joko Samudro. Ya. Karena beliau itu pernah dibuang ke laut. Itu ya. Saat ini punya banyak julukan nama memang beliau. Makanya salah satu disebut Joko Samudro atau Jaka Samudra. Sunan Giri pernah dijuluki juga Raden Ainul Yakin yang diberikan oleh Sunan Ampel. Ia juga punya gelar Prabu Satmoto saat memerintah kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai 1506 Masehi. Melihat silsilah dari seorang ibu, Sunan Giri adalah keturunan dari kerajaan Belambangan. Cucu Menak Sembuyu. Dalam salah satu sumber menyebutkan jika pernikahan Maulana Ishaq dengan Dewi Sekardadu banyak pihak yang tidak menyukainya. Saat Sunan Giri lahir, para patih memasukkan Raden Paku ke dalam peti kayu. Nah, jadi Sunan Giri pada saat lahir dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke laut. Kalau kurang lebih sekarang mah di Laut Selat Bali lah di sana ya. Nah, jadi Sunan Giri adalah keturunan raja yang diasingkan. Ini mirip kisahnya ya. Diasingkan, dimasukkan ke peti, kemudian dihanyutkan ke samudra di Selat Bali ya, kurang lebih pemataannya. Peti kayu berisi Sunan Giri tuh. Makanya dia disebut Joko Samudro. Kalau kasih kata mah Jaka Samudra ya. Karena pernah dibuang ke laut. Pada saat dibuang ke laut ditemukan dalam kisah oleh seorang awak kapal bernama Sobir dan Sabar. Kembar nih si Sobir dan Sabar menemukan Raden Paku, menemukan Kangjeng Sunan Gunung Jati pada saat kecil
di dalam peti dibuang ke samudra. Lalu Sunan Giri dibawa ke Gresik dan diadopsi oleh saudagar perempuan pemilik kapal tersebut, yaitu Nyai Gede Pinatih. Nah, jadi diangkat anak dan diurus oleh Nyi Gede Pinatih. Karena belum tahu Sunan Giri sudah punya nama Raden Paku, makanya Nyai Gede Pinatih memberi namanya Joko Samudro atau Jaka Samudra karena ditemukan di samudra pada saat bayi. Ya, nama tersebut diambil karena ditemukan di lautan lepas atau di samudra. Dan uniknya di dalam peti ini bayi masih hidup kan gitu. Jadi supaya namanya terniang, terekam, jadi Joko Samudro gitu ya. Setelah dewasa, Sunan Giri belajar agama Islam di Ampel, ya, yaitu ke Kangjeng Sunan Ampel bersama Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Semangat belajar Islamnya begitu sangat tinggi Kangjeng Sunan Giri ini, tidak pernah padam ya. Selama belajar di Ampel, Sunan Giri mendapatkan pengetahuan baru tentang Islam. Kegigihannya mendalami agama Islam akhirnya berubah menjadi sangat drastis, memenuhi keilmuan dirinya dan berbuah hasil yang sangat luar biasa. Ia dan Sunan Bonang akhirnya menjadi seorang wali yang turut menyebarkan agama Islam. Sunan Giri mendapatkan nama baru lagi saat belajar di Ampel, yakni bernama Raden Ainul Yakin. Karena kegigihannya begitu sangat yakin dalam menuntut ilmu, maka beliau mendapatkan nama gelar pada saat nyantri Raden Ainul Yakin. Nama tersebut diberikan langsung oleh Kangjeng Sunan Ampel. Bertahun-tahun mendalami Islam di Ampel, akhirnya Sunan Ampel mengetahui jika Joko Samudro merupakan anak dari Maulana Ishak. Sunan Giri pun dipertemukan dengan ayahnya, yaitu Maulana Ishak. Barulah dia mengetahui asal-usulnya, termasuk alasan dimasukkan ke dalam peti kayu, dihanyutkan ke Laut Selat Bali. Nah, Sunan Giri kemudian ada jodoh menikah dengan putri Sunan Ampel, yaitu bernama Dewi Murtasiah. Ya, kemudian keduanya bermukim di Giri dan mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam dan pemerintahan. Pesantren Giri terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Pengaruh pesantren ini sampai ke Madura, sampai ke Lombok, sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi, bahkan sampai ke Maluku. Cukup luar biasa. Ya. Pengaruh pesantren Giri terus berkembang hingga akhirnya menjadi kerajaan bernama Giri Kedaton. Nah, Kedaton Giri dulu. Sunan Giri kemudian mendapat gelar baru, yakni Prabu Satmata. Nah, saat itu menjadi Prabu pada saat mendirikan Kedaton, ya, Giri Kedaton. Berdasarkan silsilah Babad Gresik, bangunan di Giri Kedaton bertingkat 7. Hal ini ditandai dengan sengkala yang menunjukkan angka tahun, yaitu tahun 1408 Saka atau 1486 Masehi. Giri Kedaton menguasai wilayah Gresik saat itu dan sekitarnya selama beberapa generasi. Memang setiap wali songo dalam melakukan dakwahnya mempunyai cara-cara strategi yang berbeda-beda. Sunan Giri dikenal sebagai wali yang berdakwah lewat permainan anak-anak, sehingga beliau menyayangi anak-anak agar anak-anak mau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, maka diasuhlah dan dibuatkan mainan agar anak-anak senang. Kalau anak-anak senang, maka anak-anak akan menuruti
perintah yang menyenangkan mereka. Nah, itulah salah satu gaya Sunan Giri pada saat itu, sehingga banyak anak-anak yang tertarik belajar kepada beliau. Dari sejak dini mengajarkan anak-anak, itulah yang dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Giri. Bahkan Sunan Giri juga pernah menciptakan permainan seperti jelangkungan yang dari bambu-bambu ada tangganya itu ya, ada main yang cublak-cublak sueng itu kan, itu peninggalannya. Nah ya, jamuran, permainan tradisional tersebut hingga saat ini masih dimainkan, sebenarnya sangat menarik ya. Nah, permainan yang dibuat Sunan Giri adalah permainan yang diiringi dengan nyanyian juga. Dalam permainan tersebut mengandung nilai-nilai dakwah. Misalnya ada salah satu nyanyian yang mengandung makna jangan menuruti hawa nafsu. Nah, itu juga kan salah satu bagian daripada syair yang ditinggalkan oleh Kanjeng Sunan Giri ya. Tidak hanya melalui permainan anak-anak saja, tapi dia juga memanfaatkan seni dengan strategi menyanyi atau mengajarkan anak-anak nadoman. Kalau zaman sekarang biar hafal cepet tuh anak-anak kepada pengajian, maka diajarkan nadoman. Kalau bahasa kerennya mah pakai tembang, pakai nada gitu. Ya, jadi biar cepat hafal. Di pesantren-pesantren juga sekarang diterapkan hal itu, pakai nadoman, pakai seni. Ya, sehingga pada saat anak-anak menghafal itu akan cepat terambil. Nah, itu adalah salah satu metode yang sudah dimulai dari zamannya Kanjeng Sunan Giri. Mudah-mudahan kita juga sekarang orang tua dan para pendidik bisa menyampaikan inspirasi-inspirasi, cara-cara, metode bagaimana pelajaran bisa cepat ditangkap oleh anak-anak. Terutama pelajaran-pelajaran keagamaan dan nasihat-nasihat keagamaan disampaikan pada saat anak-anak masih dini, seperti halnya yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Giri. Jadi Sunan Giri lahir di Belambangan tahun 1442 Masehi dan meninggal tahun 1506 Masehi, dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Sunan Giri dan keluarganya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari hikmah kisah yang telah terpaparkan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari kehadiran para wali songo di bumi Nusantara Indonesia. Demikian apa yang dapat Mr. Akang sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.